Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqi mustafahu ahmada wala wantaqa min halqihi wa majjada ولم يعظم مثل طه أحدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, wabil khusus Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan juga Ketua RT 06 Bapak Yunus dan juga Ketua DKM Masjid At-Taqwa yaitu Haji Imam Basuki dan juga Bapak Lurah Kota Bumi yang mewakili Bapak Acep dan juga Ustadz kita Ustadz Fudari dan juga Ketua RW 021 Kota Bumi Bapak Ahmad dan juga yang saya hormati Sesepuh RT 06 Bapak Hendra dan juga Bapak Ewo Tarwa. Semoga semuanya yang disebut di sini dan yang hadir di sini semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dalam selalu sehat, dalam selalu taat, dan tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Amin. Dan hajat-hajat kita sudah digabul oleh Allah. Yang lagi susah keluar dari sini hilang kesusahannya. Amin. Yang rezekinya lagi sempit keluar dari majlis ini Allah melapangkan rezekinya. Amin. Karena malam ini malam yang sangat istimewa. Karena apa? Karena malam ini kita memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sampai Allah berkata, kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah umatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Makanya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah memohon kepada Allah, ya Allah aku jadikan umat baginda Nabi Muhammad, tapi kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad. Makanya kita banyak bersyukur kepada Allah, terutama kita jadi orang Islam, orang iman, dan juga umat Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita ini Nabi yang paling sayang kepada umat. Sampai Allah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cintanya kepada umatnya, Allah mengatakan apa? Ya Muhammad, umatmu aku serahkan kepadamu. Dari cintanya kepada Nabi Muhammad. Terserah Nabi Muhammad
mau dimasukkan surga semuanya atau mau gimana, terserah baginda Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menjawab, la ya Rab, anta akramu minni ala ummah. Engkau ya Allah lebih cinta kepada umatku daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah untungnya kita. Allah sangat cinta kepada umat baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya pun sangat cinta kepada umat yang selalu disebut oleh baginda Nabi Muhammad, ummati ummati. Sampai waktu Allah memberi doa khusus untuk baginda Nabi Muhammad. Doanya baginda Nabi Muhammad pasti mustajabah. Ini yang paling istimewa. Kalau Anda mungkin kalau dikasih doa yang khusus, mintanya rumah yang Masya Allah Mewah. ya enggak? Mobil yang paling mahal. Yes. Nabi Muhammad mintanya apa? Nabi Muhammad ditawarin gunung emas aja nggak mau, karena tahu hidup di dunia ini hanya sebentar, tidak ada artinya. Nabi Muhammad yang pertama minta, kata Allah, minta apa engkau ya Muhammad? Ampunilah umatku. Coba, kita belum lahir. Ini tahun 1445. Kita belum ada. Kita masih di alamul arwah. Itu pun sudah didoakan oleh baginda Nabi, ampunilah umatku. Maka Allah berkata lagi, yang kedua diulangi lagi oleh baginda Nabi Muhammad, ampunilah umatku, dari cintanya kepada umatnya. Kata Allah yang terakhir ini, yang ketiga apa nih? Kata baginda Nabi Muhammad nanti, untuk yaumul qiyamah, untuk menyafaati umatku. Semoga yang hadir di sini bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kalau kita di dunia tidak dekat dengan baginda Nabi Muhammad, bagaimana kita di akhirat bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad? Acara seperti ini perintah dari Allah. Allah memuji baginda Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian Allah yang membuat Nabi Muhammad memuji. Lalu kita memuji nggak boleh. Ini gimana? Ikut siapa kita ini? Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau budi pekerti yang sangat agung akhlak. Tidak ada akhlak seperti baginda Nabi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rupanya tidak ada yang nandingi. Akhlaknya tidak ada yang nandingi. Kita kalau lihat orang-orang ganteng, ya, bagaimana kalau lihat baginda Nabi Muhammad? Karena kegantengan. Kita bagaikan lingkaran nih, lingkaran biar gampang. Itu lingkaran itu separuh, itu kegantengannya baginda Nabi Muhammad. Yang seperempatnya lagi kegantengannya Nabi Yusuf. Yang seperempatnya lagi buat orang sedunia, bayangkan. Jadi tandingannya sangat, waduh, gak bisa kita bayangkan. Dari rupanya, dari akhlak, lahirnya pun sajidan syakiran ka'annahu badru fi tamami. Bayangkan, ada orang lahir langsung sujud, langsung ditutupi oleh pakaian dari sorga, oleh bidadari-bidadari, langsung sujud tangannya ke atas. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajidan syakiran, bersujud dan bersyukur, dan ka'annahu badru fi tamamih, dari terangnya kayak bulan purnama yang waktu lagi terang-terang.
Bayangkan kita lihat cahaya matahari, terang nggak? Terang. Tapi tembus rumah nggak? Enggak. Tapi cahaya baginda Nabi bisa tembus. Bahkan Qusurus Syam ke Arab ini, ke Mekah, jauhnya nggak umum, bisa kelihatan dari nurnya baginda Nabi Muhammad, sampai disebut nurun ala nur, cahaya di atasnya cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Nah, kita sebagai umatnya harus sebaliknya. Kita sudah dijadikan umatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apalagi waktu turun ayat Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Di situ kan seakan-akan Nabi Muhammad diampuni dosanya sebelumnya dan sesudahnya. Biasanya orang yang diampuni itu orang yang banyak dosa enggak? Lah kok di sini baginda Nabi Muhammad diampuni ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Sampai ada satu sahabat namanya sahabat Sahal kaget. Langsung mendatangi baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau sebelum jadi nabi dan sesudah jadi nabi berbuat maksiat. Kok di sini diampuni ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Maka Nabi Muhammad tersenyum. Ya Sahal, aku telah mohon kepada Allah. Aku mohon dosanya keturunanku aku tanggung oleh baginda Nabi Muhammad. Maka dikabul oleh Allah. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Maka Nabi Muhammad menjelaskan lagi, wa ma ta'akhkhar, untuk orang-orang yang cinta kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad, aku pun mintakan ampun kepada Allah, maka dikabulkan oleh Allah ma ta'akhkhar. Bayangkan sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat untung. Kalau kita lihat di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad qad kana wa. Kalau kita setiap waktu, setiap detik kita membuat acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu hukumnya wajib. Allah memuji baginda Nabi Muhammad. Allah memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Sampai disebutkan fahtazal arsy taraban wastibsyara wasdada kursiyyun haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatul malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Itu kapan? Waktu kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Ars, bayangkan ars pun bergoncang dan bergoyang, bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Siapa yang mengoncangkan kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Terus kursi hebatan wa waqara, kursi tambah hebat, tambah tenang dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan langit penuh dengan cahaya. Terus serentak para malaikat bertasbih, bertakbir, beristighfar, gembira dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya harus dong. Kita kalau punya anak saja kepengen bikin acara yang bikin gembira kan.
Apalagi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat anak kita nggak bid'ah, tapi kalau buat Nabi bid'ah. Ini gimana ini? Nggak masuk akal. Allah di dalam Al-Quran menceritakan Nabi Isa, kelahirannya Nabi Isa. Kalau gitu Allah mau bikin bid'ah dong. Lah, kalau Allah sudah bikin bid'ah, kita ikut siapa? Allah menerangkan kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nggak seberapa tandingannya dengan baginda Nabi Muhammad. Allah sudah bikin baligho. Ini namanya apa? Baligho kan? Iya. Di mana? Di tempat yang paling mulia, di Ars. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak ada nama Nabi yang dibarengkan dengan Allah. Nabi siapapun kecuali baginda Nabi Muhammad. Dan juga bukan hanya di Ars, di pintu-pintu sorga pun dipasang. Yang masang siapa tuh? Kalau bukan Allah. Masuk memperingati, ya kan? Waktu Nabi ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa hari Senin? Apa jawaban baginda Nabi? Yauma wulidtu fi, hari kelahiranku. Menyebut hari kelahiran. Karena Nabi sendiri, ya Nabi bikin dengan puasa, ya kan? Hari Kamis puasa juga. Kenapa hari Kamis puasa? Karena amalnya kita ini dilaporkan kepada Allah hari Kamis. Jadi kita lagi hari Kamis bisa lagi ibadah kepada Allah. Jadi Maulid ini banyak dalilnya. Allah memujinya, ya kan? Terus isi apa surat yang lain? Wa rafa'na laka dzikrak. Apa ini maksudnya? Aku angkat sebutanmu wahai baginda Nabi Muhammad. Yang mengangkat siapa ini? Allah Rabbul Alamin. Seumpama orang satu dunia yang enggak ada yang bikin maulid, itu kata-kata Allah sudah cukup. Wa rafa'na laka dzikrak. Maka dengan sendirinya akan namanya baginda Nabi Muhammad terangkat. Walaupun yang nentang seumpama banyak, tetap karena Allah yang membikin. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi banyak dalil-dalil tentang Maulid Nabi Muhammad. Bahkan iman kita ini tergantung dengan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad. Kan di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Bayangkan, tidak sempurna iman kita kecuali kita mencintai baginda Nabi Muhammad melebihi dari orang tua kita, dari anak kita, dari semua manusia. Mungkin ini buat kita agak berat ini. Kita mungkin lebih cinta kepada anak-anak kita daripada kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita didiklah anak-anak kita ini dari kecil, biar hatinya penuh dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyuruhlah, alimu auladakum atau adibu auladakum salasah hisal, 3 macam. Pertama apa? Hubbun nabiyyikum, cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian kepada ahlul bait. Terus Al-Quran. Kita sekarang ini megang Quran sama megang HP, banyakan mana ya kira-kira ya? Ini ibu-ibu nih, bangun tidur cari-carinya HP, mau tidur carinya HP, mau makan lo yang jawab sendiri dah.
Quran naruhnya di mana lupa. Kadang-kadang ada kalau mau masuk bulan puasa dibersihin ya, tapi ditaruh lagi. Masya Allah. Maka paling minim kita buka Al-Quran, karena memandang saja kita mendapatkan pahala. Yanzur ilal mushaf ibadah. Melihat Quran itu ibadah. Kalau kita mungkin berat untuk ngaji satu mukro, kita buka pada nun, baca nun, tutuplah, besok lagi, ya kan? Itu kan satu ayat. Besoknya lagi Toha, kan gampang. Tapi prakteknya susah. HP kadang-kadang yang anak heran, anak, istri, suami ini kumpul ini, diam-diam megang HP masing-masing. Ajib. Di bulan Maulud pun mungkin tidak pernah duduk sama anaknya, sama keluarga baca Maulud bareng-bareng. Mungkin nggak pernah. Dari jauh kepada baginda Nabi Muhammad. Apalagi kita suruh mencintai Nabi Muhammad melebihi dari, Masya Allah itu tingkatan-tingkatan, Masya Allah itu orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Seperti para sahabat. Kayak ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini waktu itu dia lagi di kebun. Anaknya datang ngabarin kepada abahnya, "Bah, Rasulullah meninggal." Apa dia bilang? Dia langsung angkat tangan. Allahumma adhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadin ahada. Dia angkat tangan, dia bilang apa? Ya Allah, butakan mataku. Setelah aku mandang wajah Nabi Muhammad, aku tidak mau mandang lainnya. Maka langsung itu cintanya para sahabat. Sayyidina Umar waktu dicanai oleh Rasulullah SAW, maka dia menjawab, aku mencintai engkau ya Rasulullah melebihi keluargaku, anakku, istriku semuanya, dan manusia semuanya, dan hartaku. Apa jawaban baginda Nabi? Belum sempurna imanmu wahai Umar. Bayangkan. Maka Sayyidina Umar termenung dan mengatakan, aku mencintaimu melebihi dari diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan apa? Sekaranglah sempurna iman. Lah bagaimana kita ini? Apalagi suruh hadir maulid gak mau, salawat gak mau. Yang salawat siapa? Yang pertama ngajarin kita Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang mengajari salawat, Allah mengajari kita cinta kepada Nabi Muhammad juga Allah, mengajari maulid ya Allah. Lah terus orang datang mengatakan itu bid'ah, itu enggak ada zaman Rasul. Lah emangnya zaman Rasul ada mobil? Nanti pakai mobil bid'ah dong. Harus pakai kuda aja, pakai onta, ya. Terus pakai apa lagi? Keledai. Makan mungkin nggak pakai piring, belum ada kan? Mungkin pakai apa? Nampan kayak gitu, dari kayu, dari tanah. Kalau kita mau ke situ sih, bid'ah ini ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang jelek. Mandalla ala khairin kafa ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan, ini kan kebaikan. Emang kita duduk lagi maksiat apa? Lagi joget-jogetan. Kadang-kadang malahan dia orang, ya Allah, kita sih nggak usah membahas dah. Akhirnya bikin kelamaan. Yang masalah-masalah ibadah dibilang bid'ah. Yang masalah yang bukan ibadah dia didiemin. Makanya kita tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Itu nomor satu. Orang
walaupun tiap malam dia mulai. Hebat enggak? Hebat dong. Paginya puasa, mati di tengah-tengah Ka'bah. Masya Allah itu orang, ya kan? Masuk Ka'bah aja susah. Sekarang mau haji aja susah. Lah ini bisa meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Tapi hatinya benci kepada baginda Nabi Muhammad, maka akan dimasukkan nerakanya Allah. Karena nomor satu cinta. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cintanya kepada baginda Nabi Muhammad, kepada orang-orang soleh, kepada kiai, kepada ulama, insya Allah nanti yaumul qiyamah dibarengkan dengan beliau-beliau. Lah kalau kita cintanya kepada bintang film, orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, sampai-sampai dari cintanya kalau lihat sinetron mau kencing aja nunggu iklan. Ada nggak di sini? Tapi ibadah enggak. Masya Allah. Maka kita niatkanlah berobat. Kapan lagi umur kita jangan mengatakan aku sih masih muda, nanti kalau udah tua mau ibadah seumpama. Belum tentu. Kadang-kadang nggak sakit, nggak apa, tidur dibangunin pagi-pagi sudah nggak ada. Ada. Bayi baru lahir meninggal ada. Kadang-kadang orang yang tua malahan umurnya panjang. Yang sakit nggak meninggal kadang-kadang. Sampai anak istrinya atau suaminya yang tinggal di situ kesumpekan. Nggak mati-mati ini udah capek. Ya kan? Nganterin ke kamar mandi, balik lagi, ini lagi. Makanya kita selalu menanamkan ibadah kita, kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat yang datang yang tanya kiamat. Mata sa'a ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, menanya kembali, apa persiapanmu? Kamu tanya kiamat. Dia bilang, aku nggak persiapan apa-apa ya Rasulullah. Hanya ibadah yang wajib, tapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Al-mar'u ma'aman ahad. Dan di dalam hadis yang lain, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu kan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, sedikit-sedikit. Tiap hadir maulid kita niatkan akan menghidupkan satu sunnah. Tiap hadir maulid berapa sunnah yang bisa kita hidup. Rasulullah mengatakan orang nanti yaumul qiyamah yang dekat dengan aku hanya dua macam orang atau dua golongan. Yang pertama orang yang baik akhlaknya. Yang kedua orang yang paling banyak sholawatnya. Nah sekarang anda ini sudah berapa hari, tanggal 15 ini kayaknya nih. Sholawat kepada baginda Nabi berapa kali udah? 15.000. Satu hari 1.000. Nggak mungkin. Tapi hadir seperti ini kita melebihi ibadah yang sangat banyak. Sholawat yang sangat banyak. Karena hadir kita berjamaah. Walaupun kita baca sholawat berapa kali, tapi karena bareng-bareng itu dikali. Semoga dengan pembacaan maulid kita, sholawat kita bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Dan bisa masuk surga dengan baginda Nabi Muhammad. Bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman la yarani yaumal qiyamah." Paling cilakanya orang di yaumil qiyamah tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini
kita berkumpul memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Kita bertawassul kepada Nabi Muhammad. Waktu Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad, maka dikabulkan oleh Allah. Maka Allah mengatakan, dari mana kamu kenal dengan Muhammad? Nabi Muhammad belum aku turunkan. Maka dia mengatakan, begitu mataku membuka waktu engkau bikin ya Allah, aku lihat di arsy ada nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seketika itu Nabi Adam tahu tidak ada nama yang dibarengkan dengan nama Allah, menunjukkan orang itu dekat dengan Allah. Kayak presiden sama wakil presiden kan, lihatnya wakil presiden nggak boleh dong taruh menteri seumpama wakil. Lah ini baginda Nabi Muhammad ini termasuk wakilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai waktu itu Allah berkata kepada Nabi Adam, laula Muhammad aku tidak ciptakan engkau Adam, dan tidak aku ciptakan surga dan alam semesta. Menunjukkan Allah menciptakan Nabi Muhammad biar orang tahu bahwa Nabi Muhammad, bahwa Allah mempunyai kekasih namanya Muhammad. Sampai disebut di dalam kitab Maulud, al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta ini isyarah, yang dimaksud baginda Nabi Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Amin. Dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari majelis ini hati kita sudah penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad, dan bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Dan lisan kita bisa selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah, dan bisa masuk surga dengan baginda Nabi Muhammad. Karena pertama makhluk yang masuk surga yaitu baginda Nabi Muhammad dengan umatnya. Semoga kita umatnya yang bisa masuk dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita seperti biasa acara kita ini kita tutup dengan membaca Asmaul Husna. Dan sebelum membaca Asmaul Husna ada doa Al-Faqir akan baca, dan kita akan mohon kepada Allah. Kita akan menyebut nama Allah, nama yang paling indah, nama yang paling agung. Kalau disebut Allah bersama kita, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hati kita supaya hadir. Alhamdulillah badan kita semuanya hadir. Tinggal hati kita, pikiran kita, dan kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita keluar dari tempat ini Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Waktu kita menyebut nama Allah, maka hajat kita masing-masing disebutkan di dalam hati kita masing-masing. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah." Kita dianjurkan doa, mohon kepada Allah, dan kita yakin Allah akan mengabulkan. Insyaallah di sini semuanya yakin. Dan kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sekarang waktu yang sangat-sangat mustajab. Karena barusan kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun menganjurkan kepada kita untuk Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, "Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Maka mari kita bersama-sama akan membaca doanya dulu dan akan memohon kepada Allah Rabbul Alamin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل الكروب وتصرف وترفع عنا كل البلاء وتعافنا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى أعز الأجل الأكرم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام يا الله 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 يا
atau anak kami atau saudara kami, ya Allah. Dapat kalau mereka di alam kuburnya lagi senang, ditambah kesenangannya, ya Allah. Tapi kalau mereka lagi disiksa, ya Allah, diangkat siksaannya, ya Allah, 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 ya semoga kami, ya Allah, orang-orang yang husnul khatimah indal maut, ya Allah, 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 ya Allah,
واجب إهلاك أعدائك وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين وأمنا بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك وأهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت واصرف عنا السيئة لا يصرف عنا السيئة إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وعن رعاتنا واغفر كل وادخلنا الجنة وارزقنا واحبابنا عبنا سال الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سابق الصاد ويا كاسر الرحمة ومن شر بعد الموصل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا الرحمة ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنزل لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة وتكفي لنا كل حاجة فيهما والمسلمين وتأخذنا بها مواقف المحبوبين وترزقنا بها كمال المعارف والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين الحياة الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسهر وعين الله
إنا نسألك لنا ولأحبابنا ولإخوان المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وبارك حق بعلمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا ومن كل سوء عاجل وآجل ظاهر وبارك حق بعلمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كما المتابعة الأوطان وباقنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم مغفرة وأوسع من ذنوبنا ورحمة الأنبياء اللهم مغفرة وأوسع من ذنوبنا ورحمة الأنبياء من أعمالنا. اللهم مغفرة أوسع من ذنوبنا ورحمة الأنبياء من أعمالنا يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا الجلال يا رحمن المسلمين يا رحمن الراحمين يا رحمن الراحمين يا رحمن الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى
Saya